Lantas kalau saya menyamakan dengan mereka, mengatakan tokoh-tokoh mereka dengan kalimat yang sama, apa perasaan dalam hatinya? Sakit hati ini. Ulama-ulama kami telah direndahkan, ulama-ulama kami telah dihina, bahkan dimerki kebun binatang. Mudah sekali kan mereka menyampaikan itu, walaupun tidak semuanya, hingga akhirnya disamaratakan semuanya. Apabila umpamanya ada kasus-kasus lain, katakanlah yang serupa Gus Fuad, coba dilihat secara komprehensif, secara menyeluruh, apa sebab seseorang menyampaikan hal itu. Nah, dari sini maka akan menumbuhkan rasa ingin tetap bersaudara di antara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Salam persaudaraan dari kami Ara9 Channel. Saudara-saudaraku sekalian, apa kabar? Tak terasa kita sudah berada di detik-detik akhir bulan suci Ramadan yang penuh dengan keberkahan. Ternyata di balik kesucian bulan ini, persoalan sejarah, kemudian juga berkenaan dengan nasab kaum Ba'alwi tetap menghangat. Bahkan beberapa hari lalu saya sempat tersentak mendapatkan informasi bahwa Gus Fuad Pleret mendapat parsel Riyadi. Rioyo ya, karena nama Gus Fuad itu lengkapnya yang saya tahu Kiai Haji Muhammad Fuad Riyadi. Ternyata beliau mendapatkan parsel dalam tanda petik, parsel Riyadi dari Abana Peduli Guru Tua. Guru Tua yang dimaksud adalah Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, yang beberapa edisi yang lalu kami telah mengulasnya atas usulan beliau sebagai pahlawan nasional. Sebagaimana yang saya katakan bahwa berkenaan dengan usulan pahlawan nasional, saya kembalikan kepada pihak penentu. Namun kami sebagai rakyat juga telah memberikan pandangan-pandangan dalam beberapa edisi yang lalu. Fokus kepada Gus Fuad, di mana beliau ini, ngapunten kalau saya menggunakan istilah parsel ya, ngapunten. Ya, kado lebaran beliau dilaporkan atas dugaan telah melakukan penghinaan terhadap guru tua dalam kanal YouTube dengan kalimat yang memang saya sendiri menyimaknya agak enak ya. Tetapi ternyata Gus Fuad telah menyampaikan klarifikasi dan permohonan maaf bahwa yang dimaksud dengan kata monyet yang beliau kemudian merujuk kepada sejarah yang diabadikan dalam Al-Quran, dalam surat Al-Baqarah, ada rangkaian ayat yang berbunyi, kunu qiradatan khasyiin, jadilah kalian monyet-monyet yang hina. Ini tidak dialamatkan kepada guru tua, melainkan kepada sekelompok orang yang berusaha menjadikan atau mengusulkan guru tua sebagai pahlawan nasional, walaupun menurut Gus Fuad itu tidak memenuhi syarat. Ini penyampaian dari Gus Fuad, dan dari dua hal, baik video yang dilaporkan ataupun klarifikasi dari Gus Fuad, silakan Anda untuk menyaksikan langsung di kanal beliau untuk lebih jelasnya. Di sini kami hanya memberikan gambaran-gambaran atas peristiwa menjelang Riyadi yang menimpa Gus Fuad Riyadi. Ya, dibuat santai saja, dan saya yakin Gus Fuad akan bertanggung jawab atas hal ini. Nah, dalam hal ini tentu di antara kita bertanya-tanya, benarkah Gus Fuad salah? Benarkah apa yang diklarifikasi oleh Gus Fuad itu tujuannya? Padahal kan dalam video yang kemudian dilaporkan itu tertera kalimat begini. Nah, dalam hal ini saya tidak ingin memberikan tanggapan. Karena apa? Karena sudah dilaporkan yang merujuk kepada Undang-Undang ITE. Maka itu untuk memastikannya biarlah nanti pengadilan yang berbicara. Jadi di sini saya pertama memang bukan ahli hukum, kedua saya tidak ingin menjadi hakim dalam hal ini karena sudah masuk ke ranah hukum. Itu yang pertama. Kemudian berikutnya, saudara-saudaraku sekalian, walaupun saya
atau kami di Anak 9 Channel sangat menghindari kata-kata yang berlebihan, apalagi menggunakan lakop-lakop binatang. Namun demikian, kami acap kali juga memaklumi atas penyampaian kawan-kawan yang lain yang tampak begitu keras, bahkan sebagian ada menggunakan lakop-lakop binatang itu. Karena saya tidak sejalan, saya pernah nanya kepada salah satu di antara sahabat kami, kenapa sampean menyampaikan hal itu? Bukankah kalau kita ini dianggap sebagai bagian dari amar ma'ruf, maka mestinya bil ma'ruf? Mengajak kebaikan itu dengan cara yang baik, bukan dengan menyamakan diri dengan mereka. Mereka sudah terbiasa menyampaikan kata-kata seperti itu, lantas kita menimpali dengan kata yang serupa. Apa bedanya kita dengan mereka? Saya pernah diskusi dengan salah seorang sahabat kami terkait penyampaiannya yang menurut saya itu ya berlebihan. Lantas apa jawabannya? Begini Gus, dia menganggap Gus ke saya, padahal saya Gus Buster. Kita tahu betapa gampangnya mereka mencaci maki ulama-ulama kita. Bahkan sekelas Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari juga direndahkan. Bung Karno juga direndahkan. Kiai-kiai kita bahkan semisal Ki Haji Ma'ruf Amin dikatakan BABI. Ketum Ansor yang lalu juga sama dikatakan seperti itu. Enteng mereka. Lantas kalau saya menyamakan dengan mereka, mengatakan tokoh-tokoh mereka dengan kalimat yang sama, apa perasaan dalam hatinya? Oh itu toh, kata saya. Kata saya gitu, karena memang saya tidak biasa. Oh ternyata hanya ingin tahu apabila saya mencaci maki, sebagaimana mereka mencaci maki, sakit hati enggak mereka? Ternyata sama, itulah yang kami rasakan dalam hati kami. Sakit hati ini, ulama-ulama kami telah direndahkan, ulama-ulama kami telah dihina, bahkan dimerki kebun binatang. Lantas apa kaitannya dengan apa yang menimpa Gus Fuad atau yang disampaikan oleh Gus Fuad? Memang dua hal yang harus kita pilah. Namun saudara-saudaraku sekalian, di sini sekali lagi saya hanya ingin memberikan gambaran. Bisa saja apakah itu Gus Fuad, apakah yang lain, atau juga jangan-jangan saya juga bisa seperti itu. Itu karena terjadi akumulasi persoalan. Akumulasi persoalan bahwa di antara mereka, walaupun tidak semuanya, tapi yang umum kerap kali kan menyampaikan seperti itu. Seperti video yang saya putar edisi yang lalu, Pak Rizik, betapa dia dengan mudahnya mengatakan hal itu. Ditambah lagi dengan persoalan-persoalan lain. Misalkan umpamanya dengan pengaburan sejarah, pemalsuan sejarah, pemalsuan makam, sehingga terlontarlah kata-kata yang tidak semestinya. Apakah Gus Fuad seperti ini? Saya tidak tahu, karena menurut pengakuan beliau itu tadi sudah digarisbawahi. Hanya saja dari apa yang kami sampaikan ini ada baiknya untuk bagi kita, baik kita yang non ba'alwi ataupun yang ba'alwi, kita sama-sama introspeksi di dalam hal ini. Mudah sekali kan mereka menyampaikan itu, walaupun tidak semuanya, hingga akhirnya disamaratakan semuanya sama. Karena apa? Ya sudah sepaneng itu tadi. Nah, saudara-saudaraku sekalian, melalui video ini saya mengajak kita semua kembali kepada diri kita sebagai bangsa Indonesia yang diajarkan budi pekerti yang tinggi, budi pekerti yang luhur. Maka sebisa mungkin kita menyampaikan sesuatu memang sesuai dengan porsi, tidak usah ikut-ikutan mereka. Namun apabila kita melihat dari sebagian kelakuan mereka, itu kan sangat banyak ya. Bukan tokoh-tokoh yang masih hidup, tokoh yang sudah wafat juga sama. Seperti Bung Karno yang direndahkan oleh seseorang yang dikatakan nggak pinter-pinter amat. Bahkan umpamanya secara implisit Imam Syafi'i juga sama, itu kan direndahkan. Bahwa yang pantas belajar ke saya itu Imam Syafi'i. Itu kan perendahan terhadap Imam Syafi'i, Imam Hambali dan Imam Hanafi. Itu kan sama. Belum lagi mengenai Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang dikatakan bahwa oke, di dunia dia lebih terkenal, nanti di alam barzakh kasarnya tidak ada apa-apanya. Ini kan merendahkan walaupun dengan rangkaian kalimat yang tidak sakral. Nah, inilah coba kita pertimbangkan bersama. Dan secara khusus,
Apabila kita melihat kelakuan mereka terhadap tokoh-tokoh yang masih hidup, kalau dilaporkan berapa banyak? Dan sebagian nampaknya sudah ada yang dilaporkan ya, sudah ada yang dilaporkan. Ya, saya ingat termasuk Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Kiai Imad, contoh Pak Rizik sendiri itu dikatakan apa? Kiai Imad dikatakan belajarnya di kandang kebo. Bukankah itu adalah penghinaan terhadap sebuah kajian yang susah payah beliau mengumpulkan sejumlah kitab, lalu ditelaah, lalu ditulis, lalu disampaikan sebagai penyadaran, dikatakan belajar di kandang kebo? Bukankah itu adalah penghinaan? Tapi apa yang dilakukan oleh Kiai Imad? Nampaknya beliau hanya memberikan jawaban-jawaban secara ilmiah melalui tulisan. Belum lagi yang lain-lain. Nah, maka dengan ini, kalau kembali kepada parsel Riyadi terhadap Yai Fuad Riyadi, semoga ini menjadi pembelajaran bagi kita semua. Dan kita doakan agar apa yang sedang terjadi ini menjadi hikmah, menjadi pelajaran bagi kita semua. Kita dalam pengertian bukan hanya kami sebagai pribumi, katakanlah demikian ya, termasuk mereka. Introspeksi bahwa persoalan ini carut marut dan terus berlanjut. Kenapa? Karena tidak seimbang di dalam memberikan jawaban atas kajian apabila ini berkaitan dengan kajian. Begitupun juga terhadap pengaburan sejarah. Nah, di akhir konten ini saya ingin menyampaikan bahwa Ars 9 tiada tendensi bahwa yang benar adalah benar, yang salah adalah salah. Apabila berkaitan dengan hukum, biarlah nanti pengadilan yang menentukan. Maka itu apabila umpamanya ada kasus-kasus lain, katakanlah yang serupa Gus Fuad, coba dilihat secara komprehensif, secara menyeluruh. Apa sebab seseorang menyampaikan hal itu? Nah, dari sini maka akan menumbuhkan rasa kemanusiaan kita sebagai bangsa Indonesia. Rasa ingin tetap bersaudara di antara kita. Yang selama ini saya lihat, rasa ingin bersaudara itu sudah pupus. Karena apa? Yaitu lagi selalu dipertentangkan dan juga di antara mereka memberikan jawaban yang membuat dada kita sesak, membuat amarah kita memuncak. Mohon maaf jika ada kekeliruan, berikan masukan yang konstruktif. Salam hormat kami buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.